Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Kejadian 4 ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudaraku yang terkasih, banyak orang tanpa sadar telah menghancurkan hidupnya sendiri melalui tindakan-tindakan bodoh atau ketidaktaatan mereka. Padahal mereka sudah ditegur, sudah diperingatkan Tuhan dengan kasih. Hal ini terjadi pada Kain ketika hatinya dipenuhi dengan kemarahan, iri, dengki terhadap adiknya. Tuhan sudah memperingatkan dan menegurnya dengan baik, dengan halus saudara. Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, Tuhan meyakinkan Kain bahwa sesungguhnya ia dapat memenangkan peperangan batin tersebut. Tapi anak sulung Adam ini tidak menghiraukan peringatan Tuhan dan tetap mengikuti kehendak hatinya. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudaraku, ini merupakan tindakan kejahatan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Kain yang tampak tidak menyesal sedikit pun dengan apa yang diperbuatnya ini harus menanggung hukuman dari Tuhan. Kejadian 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengengakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, sampai detik ini, ada jutaan manusia di muka bumi ini yang menempuh jalannya Kain. Hanya karena tersulut emosi, benci, iri hati, cemburu, atau karena mengingini harta milik orang lain, mereka sampai hati. Mereka tega melakukan tindakan yang keji, yaitu menghabisi nyawa orang lain tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Saudara, penting sekali untuk memiliki penguasaan diri. Jika tidak, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Yakobus 1 ayat 14 dan 15.
tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan karena tidak menghiraukan peringatan Tuhan, hidup Kain pun menjadi hancur. Karena itu saudara, dengarkan dan taatilah setiap peringatan dari Tuhan, karena itu akan membawa kita untuk hidup dalam keamanan dan kenyamanan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Peringatan dari Tuhan supaya kami tidak menghancurkan hidup kami dengan tindakan-tindakan bodoh, dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan ketidaktaatan. Ya Tuhan, biarlah ketika kami mendengarkan firman Allah setiap hari melalui Bread of Life audio, melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kami masing-masing, kami berdoa Tuhan, biarlah kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau, yang taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan, renungkan ini, meteraikanlah Tuhan, biar hidup kami benar-benar memiliki penguasaan diri, karena kami menyadari bahwa setiap kami dicobai oleh keinginan kami sendiri, dan biarlah kami tidak jatuh dalam pencobaan, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang alami. Di saat
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.